Okay, good morning everybody. So we thank you for this time because we have opportunity to review again from the book of Micah chapter 5. A promise ruler from Bethlehem. Yesterday we have, 2 days ago, we have discussed a little bit about how the false leader of Jerusalem, they committed sins, they didn't obey God, and also through the prophecy of Micah to all the Jerusalem and Judah, so they have to fail, yeah. They have to fall or the city will fall because of the wicked sins. Nah, sekarang kita akan masuk kepada yang berikutnya adalah chapter 5. Kalau kita lihat di dalam chapter 1 sampai ke berikutnya dalam Micah ini, sebenarnya Micah disebut juga adalah seorang yang disebut namanya minor prophet, ya. The minor prophet. Oleh karena apa disebut minor prophet? Karena dia adalah seorang nabi yang menuliskan termasuk yang tidak panjang dia punya dua batannya, maka disebut namanya adalah minor prophet. Nah, saudara-saudara, kalau pelajari di dalam buku Micah ini, sebenarnya saya coba baca ada 3 sesi yang terdapat di dalam buku Micah. Namun kita akan pelajari pada sekarang ini adalah bahagian yang kedua, di mana Nabi Micah telah meramalkan atau menubuatkan seorang juru selamat akan datang ke Yerusalem, ya. Dan pekabaran Micah di pasal yang kelima ini adalah pekabaran yang membicarakan tentang the new Zion. Apa yang dimaksud dengan the new Zion? Di dalam pelajaran kita punya Alkitab, new Zion itu artinya sama dengan New Jerusalem, ya. Saya coba lihat new Zion. Zion itu apa ya? Apa yang dimaksud dengan Zion? Sion yang baru. Jadi Sion yang baru itu adalah Jerusalem yang baru. Dan Micah membicara tentang raja-raja yang akan datang dari keturunan Raja Daud di pasal yang kelima. Kalau kita lihat bagaimana Bethlehem atau disebut Bethlehem Efrata, dari sinilah umat-umat Israel memiliki harapan yang gemilang untuk masa yang akan datang. Yeah. So they have a joy and hope through this Bethlehem, because Jesus will be born from this city, small city. Nah, jadi dari Bethlehem tentu datang adalah pengharapan. Bethlehem ini memiliki nama Efrata. Jadi Bethlehem ada juga di Efrata. Arti daripada Efrata adalah fruitful, berbuah. Efrata adalah satu nama, ada satu tempat daerah yang ada di kota Yehuda, ya. Jadi Efrata ini adalah letaknya juga adalah di kota Yehuda. Kita tahu, mungkin sebagian teman mengetahui bahwa Bethlehem adalah ibu kota daripada Yehuda, sementara Samaria adalah ibu kota daripada Israel, ya. Karena pada saat itu terbagi dua kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Nah, jadi Bethlehem adalah merupakan ibu kota daripada kerajaan Yehuda. Nama Bethlehem atau Efrata atau Yehuda mengingatkan kita tentang
yang bernama adalah orang tua Daud. Saya katakan tadi pendeta Daniel, Isai. Ya, Isai. Ayah daripada Daud. Isai berasal dari tempat yaitu Efrata. Dia dari Bethlehem yang ada di kota Yehuda. Keturunan Daud tidak menurut pada hukum Allah. Mereka sama seperti pohon yang ditebang orang, saudara-saudara, yang tidak ada gunanya. Tetapi luar biasanya, dari akar pohon itu, dengan kata lain dari keluarga Daud, satu cabang raja yang baru akan tumbuh. Dengan kata lain, raja yang baru akan berhasil untuk menaklukkan semua dunia. Kalau coba kita pelajari sejarah, bahwa Bethlehem adalah termasuk small city. Dan ini kota Bethlehem tidak diperhitungkan orang, saudara-saudara, karena small, dianggap disepelekan. Biasa seperti kita manusia, kalau masalah perkara kecil, we don't care so much. Tapi kalau perkara besar, kita berikan perhatian yang sangat luar biasa. Demikian juga orang pada zaman dahulu, bahwa Bethlehem adalah merupakan satu kota yang kecil, yang tidak apa-apanya. Tapi luar biasanya, dari kota itulah orang yang terpenting datang di dunia, that is Messiah, ya, Mesias kita itu. Ini luar biasa, yang tidak diperhitungkan orang, tapi dari sanalah juru selamat datang kepada dunia ini. Kalau kita melihat sedikit kilas balik bagaimana Allah telah memimpin atau berbicara kepada Nabi Samuel untuk pergi ke kota kecil itu, yaitu ke kota Bethlehem. Saat itu Allah menyuruh Samuel untuk mencari seorang raja yang akan diurapi. Kemudian dia bertemu dengan orang tua daripada Daud, yaitu Isai. Kita lihat bagaimana anak-anak daripada Isai, ada beberapa orang. Anak pertama yang kuat, yang perawakannya hebat, punya ide yang hebat. Wah, luar biasa, terpandang, saudara-saudara. Tetapi luar biasanya, Allah tidak memilih orang yang terkuat. Allah tidak memilih orang yang hebat. Tetapi Allah memilih anak paling bungsu daripada Isai yang bernama Daud untuk menjadi seorang raja yang dipilih oleh Tuhan. Tidak diperhitungkan, kecil, saudara-saudara. Perawakannya nggak terlalu hebat. Bukan seperti pendeta Manik dengan pendeta Daniel dengan pendeta Seragi, mereka perawakannya hebat. Tampan-tampan mereka ini, saudara-saudara. Coba lihat dulu ketiga hamba Tuhan pendeta Eksen, hebat-hebat. Tapi luar biasa, mereka dipilih oleh Tuhan, ya. Kita teruskan, saudara-saudara, bagaimana Tuhan telah memilih ada orang yang dianggap tidak masuk nominasi. Tidak nominasi, termasuk adalah Daud. Tapi Tuhan memilih dia untuk menjadi seorang pemimpin, ya. Sering sekali dalam Alkitab Allah memiliki yang terlemah, memilih yang lemah di dunia ini. Bagi dunia saudara-saudara tidak ada apa-apanya, tapi bagi Tuhan itu sangat luar biasa. Itulah sebabnya ini pelajaran juga sama kita ini. Rupanya nggak boleh kita anggap sepele dengan hal yang kecil. Nggak ada itu. Si Kori itu kecil itu, walaupun badannya besar. Contohnya, apa itu? Saudara, ada kemarin satu orang curhat anggota jemaat Kori, dia telepon saya. Ini permasalahan di gereja kita. Terjadi di masalah di gereja ini, saudara-saudara, dua ini. Saya tidak perlu gereja mana. Ternyata orang besar yang kuat, yang punya uang, punya pendidikan. Karena orang kecil ini menuntut kebenaran, yang besar ini seperti tidak mau tahu, saudara-saudara. Tidak mau tahu. Lalu mereka bilang, sampai di dalam khotbah dia katakan, Anda menuntut orang kecil untuk apa? Mau pengadilan ya? Dari mana uang Anda ke pengadilan? Makan aja susah. Sudahlah,
Nggak usah Anda banyak berbicara di gereja ini. Anda nggak ada apa-apanya, udah nggak ada pendidikannya, nggak punya uang, mau nuntut ke pengadilan. Tapi dia nggak tahu satu ketika yang tidak dianggap apa-apa ini akan menunjukkan kebenaran. Tuhan pasti berpihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada kejahatan. Walaupun itu kecil, saudara-saudara, Tuhan akan bikin caranya supaya dia menang di dalam perkara. Ya kadang-kadang memang di dalam dunia kita ini ya kita terhimpit, saudara-saudara, tapi ada waktunya kebenaran itu akan muncul. Sekarang, nanti, bulan depan, tahun depan, berpuluh tahun akan muncul kebenaran itu. Tetap dia akan menang. Untuk sementara kita katakan kita kalah, orang kecil, tapi nanti ada saatnya adalah pemenang. Demikian juga Bethlehem adalah satu kota yang tidak begitu dipandang oleh dunia, tetapi luar biasa, Yesus lahir di kota yang dianggap tidak begitu penting. Pekabaran Mika yang menyatakan bahwa Mesias akan memerintah dunia ini. Pemerintahannya membawa damai. Bukan seperti pemerintahan raja-raja yang sudah kita bahas hari Senin itu, bukan membawa damai. Kekacauan yang mereka bawa. Pemimpin-pemimpin yang sudah hanya mencari apa? Keuntungan daripada rakyatnya. Bukan memihak kepada rakyat, tetapi memeras rakyatnya. Mesias akan membela bangsa dari serangan musuh. Kita tahu bagaimana Assyria selalu menyerang Yehuda dan Yerusalem. Selalu kalah. Tetapi di ayat yang di pasal yang kelima, di mana Allah akan mengalahkan, Yesus akan mengalahkan semua musuh-musuh daripada bangsa Yehuda dan juga Yerusalem. Bahkan musuh yang terbesar satu kelak nanti adalah iblis, akan dikalahkan oleh Mesias yang datang dari Bethlehem. Dikatakan di dalam kita punya apa? Umatnya akan mengangkat 7 pemimpin. Kita coba lihat kenapa dia mengatakan 7 pemimpin. Oleh karena angka 7 adalah angka perfect dalam Alkitab, angka sempurna. Bahkan juga dikatakan ada 8, mengangkat 8 pemimpin. Artinya apa? Bahwa lebih jauh mereka, saudara, 8 adalah lebih 1 daripada 7. Artinya lebih dari cukup untuk mengalahkan semua musuh-musuhnya. Pemimpin atau Mesias membawa damai bagi bangsa Israel. Dia akan menyelamatkan semua bangsa. Pemimpin sekarang berbicara tentang damai. Kalau saudara baca di dalam Mika 3 ayat 5, dia menyatakan, Mika mengatakan, pemimpin itu akan membawa damai. Tetapi pemimpin yang ada di dalam Alkitab yang dituliskan adalah yang dahulu pemimpin dunia adalah membawa kepalsuan, damai yang palsu. Tetapi kalau Mesias yang lahir di Bethlehem adalah sesungguhnya membawa kabar damai. Kalau kita baca di dalam ayat 10 dan ke-14, bagaimana Mika menubuatkan bahwa Allah akan menghukum bangsa yang menolak dia. Allah akan membebaskan kota dari hal-hal kejahatan. Allah akan membinasakan mereka agar kota itu bersih secara rohani. Itulah di pasal yang di ayat 10 dan 14 seperti yang sudah dibuatkan oleh Nabi Mika. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam pasal yang kelima atau secara keseluruhan Mika, sebenarnya ada 4 kejahatan yang dipercaya oleh bangsa Israel pada saat itu. Ya, bangsa Israel. 4 kejahatan yang sangat memuncak. Yang pertama adalah di mana mereka bangsa Israel mengandalkan kekuatan dan kekuasaan mereka sendiri. Tidak lagi percaya kepada Tuhan. Inilah salah satu yang fatal dilakukan oleh bangsa. They don't trust to God anymore, but they trust to their power. Wah, kami ini orang hebat, kami punya apa?
pasukan berkuda yang hebat, kami punya senjata yang mutakhir. Kalau datang lawan, saya gunakan ini. Sudah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Padahal seharusnya bangsa Israel itu harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi bergeser kepercayaan itu. Yang harusnya percaya kepada Tuhan, tetapi mereka sudah percaya kepada kekuatan dan kekuasaan mereka sendiri. Itulah dosa atau kejahatan yang pertama. Yang kedua adalah mengenai kekuatan militer. Ya, kita tahu bangsa Israel pada zaman itu sangat hebat pasukan-pasukannya, terlatih, dia punya tentara-tentaranya, saudara. Dilatih dengan begitu rupa untuk mengalahkan para musuh. Karena kapabilitas daripada para militer yang sangat luar biasa, mereka juga akhirnya sudah jauh daripada Tuhan. Dosa yang ketiga adalah mengenai magic, saudara-saudara. Mereka percaya kepada magic lah, yang seharusnya mereka tidak percaya kepada magic. Ada sesuatu yang bisa memberikan yang luar biasa, mereka percaya kepada itu. Akhirnya bangsa Israel menjadi berdosa oleh karena percaya kepada magic. Dan yang terakhir, dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel tentu adalah penyembahan berhala. Banyak dewa-dewa mereka bangun dan mereka menyembah berhala. Dan ini adalah salah satu akibat daripada orang-orang yang di sekitar bangsa Israel, pemuja berhala ini, pemuja dewa ini, terkontaminasi, terbawa saudara-saudara kepada bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel bahkan membuat patung dan menjual patung, dan penghasilannya untuk keluarganya dari patung. Ya, itulah pengaruh lingkungan, saudara-saudara. Lingkungan yang sekitar ada di Israel itu sendiri, itu sangat berpengaruh kepada penyembahan berhala kepada umat-umat Tuhan pada bangsa itu. Itulah sebabnya dikatakan Allah akan melenyapkan kejahatan yang terjadi di Israel. Ya, di Israel. Saudara-saudara, bagaimana Tuhan telah dinubuatkan, Yesus telah dinubuatkan kelahirannya dan kehebatannya untuk masa yang akan datang. Maka tentu nanti di dalam berikutnya bagaimana umat-umat yang sisa akan memerintah bangsa-bangsa. Allah akan melindungi bangsa itu secara rohani, saudara-saudara. Kalau kita lihat dia punya cerita tentang Mika ini luar biasa, dihukum dulu, tapi ini luar biasa, ada happy ending. Kalau kita baca di dalam pelajaran Mika ini ada happy ending. Akhirnya Tuhan menyelamatkan bangsa itu, walaupun pernah dihajar, dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang lain, tetapi pada akhirnya orang-orang yang ada di Israel maupun di Yehuda, saudara-saudara, memiliki kesuksesan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena apa? Oleh karena penurutan mereka kepada Tuhan. Oleh karena juru selamat yang memberikan damai telah datang untuk membebaskan saudara-saudara kita, bahkan kita sekarang, dari belenggu dosa, sehingga kita memiliki pengharapan yang sangat luar biasa. Oleh karena Raja Damai, Mesaya yang sudah lahir, datang untuk menyelamatkan umat-umat Tuhan. Saya kira inilah di pasal yang kelima tentang Raja Mesias dan penyelamatan bangsa Israel. Kita berikan saudara-saudara waktu untuk memberikan keterangan tambahan ataupun masukan-masukan tentang pelajaran kita dari chapter yang kelima. Mungkin ada teman kami di sebelah kiri, Pak Mardianto, ada tambahan dari mengenai pelajaran Mika pasal yang kelima. Di tengah ada Ibu Kori, biasanya Ibu Kori banyak masukan-masukan. Ibu Ketua, ada Ibu yang masukan-masukan mau ditambahkan?
Di sebelah kanan kami, ini kalau di sebelah kanan ini banyak ini para pendeta ini pasti ini banyak ini dia punya masukan tambahan. Oke, silakan Pak Pendeta Saragih. Tambahan Pak, tapi mungkin pertanyaan. Bila mana kita membaca pasal ini dan kita tiba pada ayat yang ke-8 dan seterusnya, kita dapat melihat ya penghukuman yang dilakukan terhadap bangsa itu. Jadi yang saya maksud kalau kita urut kepada perbuatan kira-kira dalam waktu kapan ini kegenapan ayat 8 sampai terakhir ini yang kita sudah lihat. Ya. Ya, mulai dari angka 8 ya, itu adalah bagaimana tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu dan semua sampai kepada 14 itu dibinasakan itu. Kapan itu terjadi? Kita minta dulu yang teman-teman kita dokter ini dulu untuk memberikan, karena kita belum dokter jadi belum bisa menjawab ini pertanyaan. Ada dua sini, ada calon dokter sini David, ya. Coba kapan ini? Waktunya. Pendeta saya ini Pak barangkali. Nanti terakhir ini Pak Joko ini sudah berpengalaman jauh ini pengalamannya. Namanya sudah, Oh enggak Pak, oke. Nanti Pak Manik, Pendeta Manik, Pendeta Situmorang. Coba kapan? Pertanyaan ini bagus banget. Kapan ini sesungguhnya nubuatan yang dikatakan? Kapan itu berlaku? Di ayat 8 sampai yang terakhir 14. Oke, masih kita minta dulu ini. Biasanya abang saya Pendeta Stumpul ini selalu dia memberikan jawaban ini. Jadi kalau yang bertanya dari penerbitan, yang memberikan jawaban juga adalah dari bosnya penerbitan. Silakan Pak. Kapan? Kalau mau pasti kan harus kita lihat bagian komentar. Cuma ini kan seperti apa namanya ini, seperti janji kan. Seperti janji. Tidak ada gunanya bangsa Israel di tengah-tengah masyarakat kalau mereka hidup menyembah berhala dan yang lain. Makanya mereka diminta supaya mengerti tentang hal itu, supaya mereka itu berbalik kepada Tuhan, sehingga apa yang dijanjikan Tuhan, kalau mereka perangi itu musuh-musuh mereka akan kalah dengan mereka. Jadi kita pun begitu, kalau kita bertobat pasti Tuhan berikan kepada kita kuasa untuk melawan. Mungkin sekarang berhala-berhala itu kan bukan lagi seperti dulu. Berhala kita mungkin ada kemalasan, ya kan? Berhala kita ada mungkin marah-marah. Berhala kita negatif thinking, ada juga orang negatif terus. Sama sangka itu berhala. Jadi berhala-berhala yang sekarang ini kan tidak langsung aktif lagi. Terus kita pun tidak mau lagi pergi ke dukun-dukun atau ke paranormal, minta akis. Kira-kira begitu. Ya. Jadi masalahnya mau tidak kita meninggalkan semua itu. Kalau mau, kekuatan ada sama kita pasti menang, mengalahkan itu. Kira-kira begitu. Ya, pertanyaannya dia tolong jawab kembali. Kapan? Apakah ini nubuatan ini sudah berlaku pada waktu zamannya Sidika? Apakah nanti belum berlaku ini nanti di zaman kita ini? Atau di zaman si Nabi mana? Ini sudah berlalu ini. Kan itu jawabannya. Israel sudah ditolak secara bangsa. Ini sudah berlalu. Jadi ini sudah berlalu. Sebenarnya ini kan kita baca untuk menjadi pelajaran bagi kita. Itu gunanya ini. Ini sudah berlalu. Tapi apa yang diterangkan di sini itu kita buat jadi pelajaran supaya kita bertumbuh kerohanian kita, kan itu tujuannya. Dan ini kan pengalaman bangsa Israel. Kalau pengalaman orang lain kita ambil 3 kali lipat, kita melangkah maju daripada pengalaman kita tidak berpelajaran. Jadi dia udah pasti berlalu, ya. Secara bangsa. Jadi nanti ini nubuatan dari Nabi Mika ini juga nggak akan berlaku lagi nanti untuk berikutnya. Ini sudah berlalu ya. Oke. Ada mungkin keterangan tambahan dari teman-teman para pendeta ini?
Nanti mungkin Pak Pendeta Saragi juga pasti ada jawabannya itu nanti. Dia hanya melemparkan supaya ada bahan diskusi kita sebenarnya. Inilah enaknya pendeta, dia tahu kuncinya saudara-saudara, tapi belum dibuka. Ada yang memberikan masukan lagi? Pendeta si Tumarang, ada masukan tambahan di samping apa yang dikatakan beliau? Saya hanya menyampaikan mengenai pesan. Mungkin bisa-bisa saja kita memberikan interpretasi, tetapi apa yang membuatkan mereka ini bahwa dari kota Bethlehem akanlah seorang raja itu Ya. awalnya Benar. menunjukkan bahwa Yesus itu akan datang. Nah sekarang kita lihatlah, Yesus itu akan datang adalah pada khususnya untuk orang Israel, kan begitu ceritanya. Tapi orang Israel itu selalu menjauh daripada Tuhan. Bukan Tuhan yang mereka sembah, tapi berhala-berhala yang lain, kan begitu ceritanya. Ya. Nah sekarang ini kalau mungkin kita hubungkan dengan perbuatan sekarang ini, umat-umat Tuhan sekarang ini yang menyebutkan dirinya orang Kristen pengikut Yesus, mereka juga jauh daripada Tuhan. Ada berhala-berhala yang lain, dan ini juga berlaku bagi kita sekarang ini, walaupun ini peristiwa ini di dalam bangsa Israel kan gitu. Nah sekarang kalau tadi pertanyaannya Pak Saragi, kapan? Kan begitu. Ini sudah berlalu sejarah ini, tetapi sejarah ini juga akan terulang bagi kita di zaman kita sekarang ini. Nah sekarang bagaimana persiapan kita untuk tetap jangan jauh dari hadapan Tuhan itu? Baik, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Ada lagi masukan yang lain selain daripada apa yang sudah dikatakan dua hamba Tuhan ini? Atau mungkin Pendeta Saragi ada lagi interpretasi yang lain? Oh, benar-benar memang hanya mau bertanya ya? Bukan seperti sudah gaharu candana pula sudah tahu, nggak begitu ya? Pertanyaan ulang. Baik, terima kasih banyak. Jadi saudara-saudara, kedua sahabat-sahabat kita sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dari hamba Tuhan bahwa memang di zaman kita sekarang ini juga pasti, ya pasti akan apa? Akan seperti yang dikatakan oleh benar, akan berlaku saudara-saudara. Itulah sebabnya kita diamarkan supaya kita benar-benar percaya kepada Tuhan, menurut kepada Tuhan, dan kita harus melakukan apa yang dikatakan Tuhan supaya kita tidak dibinasakan ketika Dia datang yang kedua kali. Jadi amaran yang dikatakan Mika pada zaman dahulu kala tetap amaran di zaman kita sekarang, supaya mari kita tetap setia kepada Tuhan kita itu, karena Dia sudah datang. Dia sudah membebaskan dosa-dosa kita, dan marilah kita tetap setia sampai Maranatha. Saya kira inilah kita punya pelajaran dari chapter yang kelima. Kita akan berdoa saudara-saudara.